Nih jamaah di rumah nih penasaran nih. Masalah pertanyaannya Ibu. Jelasin bagaimana apa sih pertanyaannya? Bu, ulang lagi Bu Ulang pertanyaannya lagi. Bu. Karena ada yang baru gabung nih. Iya, sebenarnya saya juga Ayo, kesel sekali Bunda. Lepas. Bu. Gini, Namanya suami- dulu namanya Ibu namanya Ibu. Oh, Namanya lagi siapa? nama saya Bu Wiwit Wiwit. dari Al Kenapa? Guroba Udah, Banjar. sekarang. Kenapa Bu? Gimana pertanyaannya? Apa nih? Saya kesel tuh kalau sama suami, kalau ke orang lain, ke sobat-sobatnya ngasih kado. Kalau ke saya, kalau ulang tahun, boro-boro. Astagfirullahaladzim. Bentar Bu, ini Itu orang udah, lainnya udah. lawan jenis atau sama misalnya laki-laki? Ya lawan jenis. Astagfirullahaladzim. Waduh parah itu Bu. Enggak. Ya enggak tuh. Temannya dong, bukan ibu Pak. Teman pekerjaannya. Bu, Dia kan Bu. ternak burung, alhamdulillah. Oh gitu. Tahu nggak? Masya Allah. Waktu perang di zaman Rasul yang dapat kodim apalagi harta rampasan itu dikasihnya kepada sahabat-sahabat yang dekat-dekat nggak usah. Keren. Baik, Masya Allah. Baik, mohon izin guru kami. Bunda Tuti, boleh Baik. langsung dijawab Baik, aja. terima Ibu kasih, boleh luar silakan biasa duduk, silakan. pertanyaannya kesel sekali. Teman-teman semua, sahabat semua, bunda-bunda tercinta, yang pertama tergantung niat. Kita semua hidup tidak jauh daripada pasti berhubungan dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu, dengan remaja, laki-laki, perempuan, betul tidak? Betul. Iya kan kita tidak bertemannya dengan perempuan saja pasti dari luar sana. Dan kalau kasusnya seperti Bunda Wiwit, kepada orang lain, kepada besti, teman-teman, ya Allah ulang tahun udah diingetin. Mah besti saya mau ulang tahun, besok saya beli kado. Beli kue aja ya Maya, sebetulnya itu udah terus terang, udah jujur, udah bagus. Betul, dan tidak ada unsur pengkhianatan. Karena ibu tahu, tetapi ibu kesal. Kalau ke orang lain kasih kado, ke saya boro-boro. Tuh kata Bu Wiwit. Nah bagaimana apakah itu bentuk pengkhianatan? Itu tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Kalau misalkan suami kita punya teman di kantor, itu bentuk apresiasi. Namanya pertemanan, kan gitu ya. Tidak semestinya kita harus cemburu juga kalau wajar-wajar saja. Catat, kalau wajar-wajar saja. Tapi yang kedua, kalau sudah niatnya dengan memberikan diam-diam. Nih, pelan-pelan dia ikut tanggal berapa dilihatin tanggal segini ulang tahun. Dia beli sesuatu, beli hadiah. Dan tanpa sepengetahuan istri di hatinya untuk mencari perhatian lawan jenis atau untuk mencari pujian. Karena ada niat yang lain, karena suka misalkan. Bisa jadi catat itu bentuk pengkhianatan. Gimana Bu? Iya makanya kita harus lihat dulu, jangan langsung ngejas ya. Tapi kalau suaminya beli hadiah tapi kita tahu namanya juga temen suka ke rumah juga. Mah besok tuh Bu Neni, misalkan Bu Wiwit punya teman suaminya tuh Bu Neni, misalkan punten minjem nama Bu Neni ya. Bu Neni tuh teman ayah tuh besok katanya ulang tahun udah rame. Semuanya pada mau siapin kado surprise. Tapi ayah malas beli kado, malah kita yang ya jangan begitu. Itu malah kita mensupport, nggak apa-apa lah namanya pertemanan, beli kue-kue mah nggak apa-apa. Kalau nggak mama yang beliin, itu istri yang bagus. Karena Masya apa? Allah. Tidak ada unsur kita negatif. Namanya pertemanan nggak apa-apa, tapi kalau udah yang lebih dari itu bisa Jadi temannya siapa namanya? Bu Neni bukan? Benar ada juga katanya Bu Neni. Tapi Masya Allah, jadi kalau misalnya jujur kita harus apresiasi juga ya kejujuran itu. Pertemanan biasa. Tapi yang salah itu kalau misalnya diem-diem ngasih hadiahnya, nah itu baru berbahaya Masya Allah. Baik terima kasih Guru Bunda Tuti. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ibu terima kasih juga ya tadi sudah bertanya Masya Allah. Nah jamaah, Ustadz Maulana katanya dapat titipan surat nih dari jamaah. Bener gak Ustadz? Bukan saya, justru jamaah tuh. Mana tuh? Jadi titip surat. Surat apa nih? Mana tadi? Surat tadi. peringatan kan? Sini. Wah. Ibu sini. Ibu sini coba bacakan, saya pengen tahu Bu, apa sih Bu? Ah, batal lah wudhu saya disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farida dari Majelis Taklim Al Guroba Banjaran. Banjaran. Ini Ustadz ada titipan, Ya. suratan dari teman saya. Bacain. Saya bacakan ya. Siap. Ya. Gimana kalau ibu baca aja? Kan udah tadi katanya ibu kan mau baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang istri dengan 2 orang anak. Akhir-akhir ini suami saya berubah sekali. Dia jarang bicara dengan saya, kalaupun ngobrol selalu singkat, tapi saya lihat dia bisa teleponan lama sambil ketawa-ketawa dengan wanita lain.
Hati saya hancur Ustadz. Ustadz, saya merasa tidak dianggap lagi. Saya bingung, apa saya harus bertahan demi anak atau melepaskan demi hati saya sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Kebalik. Ibu ini Ibu Farida apa Parida Bu yang betul? Parida, baik. Mohon langsung dijawab. Gini. Silakan duduk Bu. Ibu boleh silakan duduk kembali. Terima kasih. Silakan Ustadz Maulana. Buat semuanya, selain mewakilkan daripada surat yang dibacakan tadi, mohon maaf. Ketika suami lebih enak teleponan sama yang lain. Mohon maaf, harusnya introspeksi diri. Mungkin komunikasi kita, maaf, tidak bagus sama pasangan. Kenapa pasangan lebih enak nelpon-nelponan sama orang curhat sama. Karena kenapa? Berarti maaf, pasangan kurang nyaman dengan bahasa komunikasi kita. Kemungkinan kita kalau berbahasa, mohon maaf, suami itu sudah capek di kantor. Sampai di rumah diinterogasi lagi. Dia butuh teman curhat. Dia butuh teman ngobrol. Tapi yang ada disusahkan. Makanya mohon maaf, padahal ada anak. Justru gimana kalau semua permasalahan itu dihilangkan. Memang ibu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Mungkin omongannya nggak nyambung, tapi tidak apa-apa. Setidak-tidaknya menjadi pendengar terbaik buat suami. Itu aja. Nggak mesti. Jadi, oh jadi gimana? Oh iya, atau gini aja. Jadi kalau perlu dialihkan sesuatu yang menyenangkan buat hati suami. Apalagi ada anak. Kekuatan seorang istri adanya di anak sebenarnya. Punya 2 anak, ini kan enak. Yang mana lebih dekat sama papanya, atau ajak kemana, atau ajak makan. Ya, tidak ada masalah. Apa hobinya kita temenin, itu yang terbaik. Mohon maaf, makanya sebelum tidur, ketika makan, di perjalanan, itu ngobrolan yang paling enak. 3 tempat waktu, obrolan paling enak. Di tempat makan, sambil makan, makanya namanya ada dinner. Apa? Dinner, candlelight dinner. Oh iya, gitu kan. Itu enak banget. Ada meeting pakai makan, enak banget itu. Kalau persoalan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin bahasa kita tidak bagus. Posisi keadaan yang kita ambil suasananya. Kemudian apa lagi? Ketika kita berjalan, yuk kita jalan-jalan. Jadi ada kalanya Rasulullah SAW mengajak istri Rasulullah, Ummul Mukminin, untuk pergi jalan-jalan malam. Jadi berjalan-jalan itu penting. Jalannya sampai ke Bali gitu kan. Mas, jauh Pak, lewat mana? Karena butuh healing. Healing, luar biasa. Apalagi termasuk Masya Allah Tabarakallah ketika berada di tempat tidur sesuatu yang menyenangkan. Oh, pillow talk kalau anak Gen Z bilangnya ya. Pillow talk, jadi sebelum tidur tuh biasanya ngobrol dulu. Tapi gitu. ngobrolnya jangan sambil tiduran. Kenapa? Takutnya sakit hati. Udah ngobrol lama-lama ternyata tidur yang dipikirin. Iya juga ya. Masya Allah, setuju banget sama Ustadz Maulana. Karena biasanya tuh laki-laki tahu solusinya. Dia tuh pengen didengerin aja gitu, Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu untuk guru kita Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan. Tapi sebelumnya saya mau ajak jamaah untuk nonton. Ini ada tayangan mengenai kelakuan cowok. Emang sering godain cewek orang. Waduh bahaya nih. Yuk kita saksikan sama-sama, silakan. Aduh lucu banget videonya. Allah, akhirnya kabur ya. Bener Bunda Tuti, tapi itu jangan dinormalisasi ya bahwa semua Iya. laki-laki itu semua umur suka apa godain perempuan atau melihat gitu ya yang Iya. bukan mahramnya, enggak semua juga ya. Iya. Banyak laki-laki yang menjaga pandangannya juga. Nah Amin. Bunda, tapi kalau Iya. misalnya nih udah ketahuan gitu ya salah. Misalnya Iya. zaman sekarang tuh banyak yang suka scroll-scroll atau lihat wanita lain gitu ya Iya. yang bukan pasangannya. Iya. Terus pas dikasih tahu, Pak kok malah kayak gitu sih, ngapain sih liatin cewek lain? Enggak Ma, ini tuh cuma kagum aja kok, enggak lebih. Dia tuh misalnya Iya. suaranya bagus atau Iya. apa, jago narinya. Iya. Nah itu tuh boleh dalam Islam atau cuma pembenaran doang Bunda? Nah Bunda dari sudut pandang Baik. perempuan nih. Masya Silakan Allah, Bunda. baik, luar biasa silakan. kami terima kasih. Mohon izin guru kami semuanya. Subhanallah, ini adalah sesuatu anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Allah berikan kepada kita mata, maka jaga pandangan. Tetapi kalau kita keseharian keluar rumah atau sedang di rumah megang medsos atau handphone, kan kita tanpa sadar ini mulut nih, mulut kadang-kadang bicara, waduh cakep nih, waduh bagus nih, betul kan? Terkagum-kagum. Ketika suami mengagumi orang lain, bukan pasangan kita, misalkan
Sampai betul-betul ke bawah pulang. Ma, saya suka ma. Itu tuh ma, bagusnya nih ma. Kita diam dulu, dengarkan dulu, jangan langsung negatif. Siapa? Langsung aja. Siapa emang siapa? Siapa yang dikagumi? Jangan begitu ibu ya. Tetapi kita dengarkan dulu. Sejauh mana kekaguman itu. Tidak semua berarti suami mengagumi siapapun itu masuk ke hati dan terikat hatinya. Betul tidak? Betul. Kalau kita lagi nih di jalan ibu naik mobil, kira-kira misalkan ada iklan ya, wah itu bagus. Bukan berarti kita jatuh cinta kepada langsung gambar itu kan. Tetapi kita sudah punya hati yang sudah terpikat dengan hati kita, yaitu pasangan kita. Terpikat kepada hal-hal yang kira-kira suami bilang, itu kan cuman kagum aja, nggak ada lebih, cuman kagum aja. Boleh atau tidak kira-kira? Boleh atau tidak? Nah ini ibu nih, ibunya nih boleh atau tidak? Pandangan sekali itu anugerah, Masya Allah. Itu ciptaan Allah, ucapkan Subhanallah. Tapi kalau pandangan yang kedua, hati-hati, berbahaya. Bisa jadi itu adalah zinah mata atau maksiat mata. Aduh nauzubillah min zalik. Iya. Karena sekarang godaannya makin banyak ya bunda ya. Banyak kan. Aduh nauzubillah. Jadi kita juga filternya harus makin dipertebal. Imannya juga. Terima kasih. Iya. Bunda Sama-sama. boleh tepuk tangan dulu Iya. buat Bunda Tuti. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan nih pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan guru kita Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, bener Bunda Tuti bilang tadi. Sekarang itu godaannya makin banyak karena kita bawa kemana-mana tuh setannya tuh. Scroll, ada aja pandangan pertama, di zoom, wah itu yang bahaya tuh. Nah anak zaman sekarang tuh banyak juga yang bilang, wah ini nih kalau misalnya udah kepo tuh, wah ditelusuri sampai akar-akarnya, sampai tahu silsilah keluarganya. Nah emang bener ya kalau misalnya lawan jenis kita atau pasangan kita itu udah nge-like atau follow gitu ya lawan jenisnya, terus dia tuh suka love bombing istilahnya gitu ya. Love bombing. Iya jadi kayak wah langsung nunjukin gitu ya. Nah itu tuh udah tandanya dia udah nggak cinta lagi sama kita dan udah berpaling hatinya. Nah itu gimana Terus tuh? sekarang banyak konten bahaya gadget buat anak-anak. Bener. Sebenarnya setuju. lebih bahaya buat bapak-bapak. Buat orang tua juga bahaya. Silakan guru. Tapi guruku Bunda Tuti Ustadz Maulana, karena kalau anak-anak paling nyarinya apa bu? Tung 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 sahur, tralelelo traleli, apalagi cappuccino assassino. Tapi kalau anak umur 40 tahun, anak umur 30 tahun, anak umur 50 tahun biasanya lain yang dicari. Subhanallah. Dan perlu kita ketahui sebagai generasi yang bukan generasi terbaru lagi nih. Karena Gen Z aja udah mulai gaptek. Semenjak ada Gen Alpha tuh Gen Z sudah mulai gaptek. Perlu kita ketahui sekali nge-like itu teman-temannya bakal muncul. Jangankan nge-like, kalau kita menonton sebuah video atau melihat sebuah tayangan atau foto dengan durasi tertentu langsung dibaca oleh AI itu bahwa kita senang dengan hal tersebut sehingga teman-temannya datang semua. Nanti kalau teman-temannya datang semua alasannya orang saya nggak cari-cari Ustadz datang sendiri. Bagaimana ndak datang sendiri kalau sekali dia muncul kita kelamaan mandangnya. Subhanallah. Maka jangan heran kalau ibu selalu mengatakan begini. Perasaan saya dalam hati tadi ngomong begini kok muncul tiba-tiba. Perasaan saya baru pikiran begini kok ada tiba-tiba penjual ini. Karena dia tahu minat kita. Subhanallah. Ini bahaya yang ternyata kadangkala tidak disadari. Ini menjadi pintu masuknya syaitan untuk memisahkan sebuah rumah tangga. Perlu kita sadari bahwa pernikahan adalah ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya melakukan yang wajib. Ibadah itu bukan hanya melakukan yang sunnah. Menghindari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Ibu, ada nggak di sini kalau lagi haid pengen banget ngaji? Ada. Pas nggak haid nggak pengen ngaji. Pas lagi haid pengen ngaji. Subhanallah. Maka ibu nggak usah cari alasan. Oh boleh kok kata imam ini yang penting nggak disentuh Qur'annya. Yang penting nggak ini, yang penting di luar masjid. Nggak usah cari-cari alasan. Kenapa? Karena menghindari apa yang dilarang sama Allah udah ibadah namanya. Karena setan menggoda kita melakukan apa yang diharamkan sama Allah. Diharamkan sama Allah ketika engkau sedang berhalangan. Jangan sholat. Sedih sekali rasanya. Aduh pengen sholat. Lah waktu suci kok nggak pengen sholat. Subhanallah. Waktu suci kok nggak pengen puasa sunnah. Kenapa pas haid bernafsu sekali ingin puasa sunnah. Itu semua godaan syaitan. Jadi menghindari apa yang diharamkan juga perkara ibadah. Sehingga bisa dapat pahala dari menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah
Allah. Kita lanjutkan dulu setelah lagu Indonesia Raya. Baik, Masya Allah, kita sama-sama tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga kita mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Syam. Jadi intinya kita itu harus melek teknologi juga karena sekarang itu pintunya setan makin banyak buat kita. Jadi iman kita juga harus dipertebal supaya kita nggak gampang disiasati oleh setan. Masya Allah, baik jamaah boleh tepuk tangan dulu dong semuanya biar makin semangat nih. Habis mendengarkan Indonesia Raya, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sekarang saya akan kasih kesempatan jamaah untuk bertanya sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, yang mau bertanya boleh angkat tangan yang tinggi Ibu. Ayo yang semangat Bu, jangan malu-malu Bu. Berani Bu. Kapan lagi? Baik. Ibu boleh silakan Ibu, boleh berdiri, boleh ke sini Bu. Perkenalan dulu namanya siapa, dari mana silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Iis Nurjana dari Majelis Taklim Al-Bu Roba, Banjaran, Bandung. Banjaran Bandung, boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, jauh-jauh di Bandung. Mangga Ibu, apa nih yang mau ditanyakan? Ya, saya mau bertanya sama ke Bapak Ustadz Bapak Maulana. Ustadz Maulana yang paling ganteng, Ibu, Masya Allah. pakai baju dokter atau pakai baju apa nih? Ini konsep. Dingin, lagi dingin. Oh, lagi tadi dingin. Silakan Ibu, apa yang mau ditanyakan? Ya, Pak Ustadz saya mau nanya gimana ya jika... Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Mic-nya deketin, bukan tangannya dekat, mic-nya. Jika ada laki-laki yang memberi hadiah tanpa diam-diam kepada wanita lain, apakah itu termasuk pengkhianatan? Tadi kan udah. Iya. Terus Jadi juga curhat suka ini ya lagi. Bu. Biasanya kayak gitu-gitu sekalian suka sama curhat juga ya Bu Iya, ya? iya. Suka Banyak curhat jadi, juga? diam-diam dia ngasih, padahal istrinya nggak tahu apakah itu termasuk pengkhianatan. Iya, curhat. Iya. Iya, curhat. Oh jadi suka curhat juga gitu sama yang bukan sama ibu gitu, sama lawan jenis gitu, suka curhat? Enggak sih, cuma sering ngasih apa? Curhat. Oh iya, gitu, curhat, hadiah. boleh atau enggak Iya, gitu ya? itu termasuk pengkhianatan. Oh jadi kalau curhat itu termasuknya pengkhianatan atau enggak Ustadz? Nah. Contohnya yang memberi hadiah gitu. Baik. Oke, jadi mungkin berawal dari situ terus kemana-mana ya, dari curhat awalnya akhirnya ngajak ketemu terus akhirnya ngasih hadiah. Jadi banyak lah intinya kayak gitu ya Bu ya. Gitu. Baik kalau gitu boleh langsung Dan dijawab apa aja. yang bisa saya lakukan Baik. terhadap laki-laki yang kayak gitu? Mau apa yang Ibu bisa lakukan saat ini? Mau? Silakan Ibu Baik, duduk silakan Ibu dulu ya. duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, ada lagi Ibu balik lagi sih. Terima kasih ya Ibu, Masya Allah. Guru silakan langsung dijawab. Hari ini luar biasa ya. Kayaknya wanita yang dibela hari ini. Karena memang yang datang wanita. Kepada semuanya, dengarkan baik-baik. Siapapun, jangan pernah curhat ke lawan jenis. Tidak boleh. Makanya saya suka sekali beritahukan kepada majelis taklim, tolong ada ustazahnya, disitulah gurunya. Kita ini yang laki-laki ustadz mungkin sebagai masukan dan sebagainya. Tapi untuk curhat, sebaiknya curhatlah kepada sesama jenis. Laki-laki curhatnya kepada ustadz. Perempuan curhatnya kepada ustazah. Sebaiknya. Konsultasinya. Tapi ada juga, ada kalanya kita bukan curhat ya. Cari solusi. Cari solusinya kepada, halo? Kepada ahlinya. Terus kenapa di Islam itu indah, mimbar Islam itu indah, curhatnya kepada ustadz pada dia perempuan? Karena ini kan di depan banyak orang. Yang dikhawatirkan curhatnya berdua-duaan. Ini yang bahaya. Ketika orang curhat berdua-duaan dengan lawan jenis, itu salah satunya ada siapa? Setan. Ada setan. Nah lama-lama nyaman dan sebagainya. Saya mohon maaf kalau ada yang curhat perempuan biasanya, tolong bawa suaminya sekalian. Bertiga, namanya konsultasi. Bukan lagi curhat.
Yang pertama, mohon maaf tanpa menggurui, dikhawatirkan ada zina di situ. Zina mata, zina hati, dan membuka pintu perzinahan. Dan takutnya juga terjadinya namanya gibah. Terjadi namanya fitnah. Kalau tidak benar, takutnya fitnah. Ini makanya solusinya adalah doa, doa dan keterus-terangan. Doa dan keterus-terangan. Iya, itu yang paling Masya penting. Allah. Baik. Terima kasih guru. Ibu terjawab ya. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Terima kasih sudah bertanya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan kasih kesempatan jamaah yang ada di studio untuk curhat sama guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Kami curhat. Gak apa-apa Bunda, mirip-mirip soalnya ya. Saking fokus. Ya, baik yang mau curhat boleh angkat tangan yang tinggi. Oke, baik saya udah dapat. Nih cepet banget nih Bu angkat tangannya. Silakan Ibu, boleh ke tengah Bu. Perkenalan dulu namanya siapa dari mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iis Kurniasi dari Masjid Taklim Al-Quroba, Banjaran Bandung. Banjaran Bandung, baik Masya Allah. Silakan Ibu mau curhat apa? Saya mau curhat ke Pak Ustadz. Oh iya Ustadz Syam dan Bunda Tuti juga boleh. Silakan. Berdiri di tengah-tengah kami Gimana, juga, Ibu? silakan. Gini Bu, Pak, saya kan punya anak. Iya. Anak saya tuh punya anak juga. Iya, cucu. Nah, cucu. Iya. Nah, hanya cucu. Tapi anak saya tuh enggak sayang sama saya orang tua. Oh. Tapi sayangnya sama Punten, menantu gitu. Oh, gitu tuh. Belanja kemana? Bukannya Sama orang menantu. tua yang diajak, tapi menantu yang diajak. Istrinya Yang berarti menantu ya? istrinya. Oh, iya terus? Nah, Ada apa gimana? nih? Kenapa gitu? Ada apa? Terus apa sih itunya? Harus gimana? Oh Gitu. baik. Ibu juga pingin diperhatikan? Mau dong. Oh mau dong, Iya, pengen diajak juga ke apalagi- mall. Iya dong. Pengen diajak jalan-jalan. belanja juga. Aduh, Masya Allah baik subhanallah. Ustaz Syam atau Bunda dulu nih yang jawab Bunda nih? silahkan Bunda. Masya Allah. Silakan. Ini sebagai orang tua ya, tolong diingatkan kepada anak menantu. Kalau kita serumah nggak Ibu? Oh apalagi serumah. Kalau kita mau pergi ke mall, kalau kita mau shopping, kebetulan sedang longgar, sedang ada rezekinya berlebih. Jangan sampai tidak mengajak ibu, walaupun hanya basa-basi. Bu, kami mau ke pasar nih, mau ikut enggak? Seneng gak digituin? Senang. Nah, misalkan kita tahu udah mau pada jalan, udah pada rapi. Tapi kita dilewat, kita nanya, Neng mau kemana? Enggak, ke depan aja. Padahal kita tahu ibu sakit hati. Sakit hati. Oh, ibu tersinggung? Iya. Ibu sedih? Sedih. Sekarang pelajaran hari ini, jangan sampai membuat ibu sedih. Jadi bagaimana caranya? Ibu besok dari malam nih, sebagai anak, sebagai menantu. Ibu besok kita mau shopping loh, kemana? Ke Paris Van Java. Waduh kan di Bandung ada Paris Van Java ya. Ibu mau ikut enggak? Ibu juga kalaupun tahu anaknya enggak begitu longgar uangnya, pasti kita juga mau ikut. Udahlah ibu mah lain kali aja kan gitu ya. Tapi yang dibutuhkan ibu adalah basa-basi. Betul? Ustaz Syam silakan Silakan ditambahin. guru. Ibu anaknya tinggal di mana anaknya? Serumah. Oh serumah sama serumah ibu. sama ibu. Memang agak keliru kalau misalnya tinggal serumah tapi nggak ngajak. Minimal basa-basi tadi subhanallah. Kalau ibu dulu suka ngajak mertua nggak jalan-jalan? Suka. Oh makanya ibu pengen digituin juga. Subhanallah. Ibu carilah kebahagiaan di tempat yang lain. Karena subhanallah tidak bisa kita selalu nempel seperti itu. Dia sudah punya rumah tangga sendiri meskipun masih tinggal serumah. Itulah kenapa banyak sekali disarankan ulama untuk tidak tinggal serumah dengan orang tua. Bukan karena tidak baik, tapi karena memang banyak sekali akhirnya ke belakang masalah yang baru. Ibunya pengen ikut jalan, budget pas-pasan. Ibunya pengen dijajanin juga, tapi budgetnya pas-pasan. Maka subhanallah, jangan sampai kita membuka pintu keburukan-keburukan dengan tidak mengikuti saran daripada ulama. Masya Allah. Nah Bu, ini siapa tahu nih anaknya nonton atau menantu nonton. Ada yang mau disampaikan langsung aja Bu, silakan. Apa kira-kira? Anak sama menantu, buat anak sama menantu atau cucu, sayangilah orang tua sebagaimana mestinya. Masya Allah. Mau diperhatikan ya. Iya. Baik jamaah, kita akan lanjutkan lagi. Tapi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islam Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ibu ya.